Kematian orang yang hidup dalam rencana Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kematian sering dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun, bagi orang percaya, kematian memiliki makna yang berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa kematian bukanlah sekedar akhir dari segala hidup manusia, melainkan bagian dari kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kehidupan Abraham menunjukkan bahwa orang yang hidup bersama Tuhan juga mengakhiri hidupnya dalam tangan Tuhan. Bagian ini menolong kita, saudara, untuk memahami bahwa kematian orang percaya berada dalam rencana dan kendali dari Allah. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 7-11. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam di dekat sumur Laharoi. Tiga kebenaran sejati yang pertama, saudara, kematian orang yang hidup dalam rencana Allah ada dalam kedaulatan Tuhan di ayat 7-8. Abraham meninggal pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Dalam usia lanjut, pada waktu telah putih rambutnya dan suntuk umurnya. Ini menunjukkan bahwa hidup dan mati berada dalam kendali Allah. Sebagaimana Pengkhotbah 3 ayat 2 mengatakan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi saudara, kematian bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kedaulatan Allah yang sempurna. Dalam bagian ini kita belajar bahwa kematian orang yang hidup dalam rencana Allah itu terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kematian orang hidup dalam rencana Allah tidak menyusahkan anak-anaknya di ayat 9-10. Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkan Abraham, ayahnya, tanpa konflik yang dicatat oleh Alkitab. Hal ini menunjukkan, saudara, bahwa kehidupan Abraham yang tertata itu tidak meninggalkan beban bagi generasi berikutnya. Di dalam Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Hidup yang benar hari ini akan menghasilkan akhir yang damai bagi keluarga. Di sini terlihat jelas, saudara, bahwa hidup yang benar membuat kematian tidak menjadi beban bagi orang lain. Bagian yang ketiga, orang yang hidup dalam rencana Allah tidak menghentikan rencana Tuhan di ayat 11. Setelah Abraham meninggal, Tuhan tetap memberkati Ishak. Hal ini menegaskan bahwa rencana Tuhan terus berjalan melampaui satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam Yesaya 4:10 berkata bahwa keputusanku akan sampai. Kematian bukanlah akhir dari karya Tuhan, saudara, melainkan bagian dari kesinambungan rencana Allah. Bagian ini mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya selalu terhubung dengan rencana Allah yang kekal. Di tengah berita konflik dunia yang masih berkecamuk seperti Israel dan Iran, kita melihat betapa cepatnya manusia bisa kehilangan nyawa. Di sini kita melihat kebenarannya bahwa hidup dan mati benar-benar ada dalam kedaulatan Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan agar kita tidak hidup dalam ketakutan sebagai orang yang percaya kepadanya, melainkan dalam kesiapan dan dalam iman. Seperti yang ada dalam Lukas 21 ayat 9. Apabila kamu mendengar tentang peperangan, janganlah kamu terkejut.
Nah, saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, orang percaya dipanggil untuk hidup benar, tidak menjadi beban, dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena itu, saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saya percaya bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan? Apakah hidup saya tidak menjadi beban bagi orang lain? Dan apakah saya hidup dalam rencana Tuhan yang kekal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup ini, ajar kami hidup dalam kehendak-Mu hingga akhir hidup kami. Berikan kami iman untuk percaya bahwa hidup dan mati ada di dalam tangan-Mu. Berkatilah saudaraku yang sakit, Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Bagi saudaraku yang mencari kerja, kiranya juga mendapatkan. Dan bagi saudaraku yang sedang mencari jodoh, pertemukan dengan pasangan yang seimbang. Dan bagi saudaraku yang bergumul untuk memperoleh keturunan, mari Tuhan buka rahimnya supaya mendapatkan keturunan. Bagi saudaraku yang studi, mari Tuhan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan memberi damai dalam setiap musim hidup saudara, dan meneguhkan iman saudara dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika membutuhkan doa, pendampingan rohani, atau konseling, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.